Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi kepada teman-teman mengenai jadwal event-event yang ada di LKSK3 1020. Nah, jadi dengan adanya jadwal ini semoga saja dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi event-event yang ada di LK 1020. Nah, jadi ini jadwalnya saya dapatkan dari salah satu member 45 SD dan dia ini juga salah satu officer juga yang dimana itu adalah si Ana. Nah, jadi si Ana ini adalah salah satu orang yang berasal dari Filipina. Nah, dia ini juga menjadi salah satu officer internasional di aliansi 45 SD. Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat ya, inilah profil dari si Ana. Jadi powernya ini juga sangat gede yang dimana Ana ini juga salah satu spender juga di aliansi 45 SD. Apalagi ketika KPK 2 kemarin ya. Jadi si Ana ini benar-benar barbar warna itu. Teman-teman bisa melihat ya, ini powernya sekarang ini mungkin udah sisa 98M, tapi sebelumnya itu powernya itu 138M. Jadi ya banyak sekali lah ya drop power dari si Ana ini, karena teman-teman tahu sendiri ketika KPK 2 kemarin itu pertempurannya itu sangat gede, apalagi ketika melawan 1939 dan juga melawan Kingdom 1930. Nah, di situ kan warnya itu sangat gede dan mungkin saja banyak sekali lah ya drop power. Seperti saya sendiri itu banyak juga drop power, tapi ya lumayan juga, akhirnya saya juga bisa meng-up kembali power saya dengan membuka T5 dan meningkatkan riset-riset saya. Nah, jadi inilah ya jadwalnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya bahwa jadwal ini ya cukup akurat ya teman-teman, yang dimana ini teman-teman bisa melihat ketika di sini tertulis pra KPK itu tanggal 3, itu stick pertamanya sampai tanggal 4. Nah, itu benar ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat juga ya, ini juga sangat akurat yang dimana pra KPK kita itu selesai pada tanggal 8 dan pada tanggal 9 kita pun udah bisa memasuki Lost Kingdom dan langsung memulai stake pertama Light versus Darkness, yaitu adalah mengumpulkan SDA yang dimana ini akan berakhir pada tanggal 12. Dan di sini benar sekali ditulis di dalam kalender atau schedule ini adalah tanggal 12. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan sedikit juga menjelaskan ya teman-teman serangkaian ke event-event lah ya yang ada di LK 1020 nantinya. Nah, jadi ya teman-teman, ini kita besok tanggal 13 April sampai tanggal 15. Nah, kita itu belum ada serangkaian event Past Glory, tapi setelah tanggal 16 kita itu akan memasuki stake kedua, yaitu adalah speed up spending. Nah, speed up spending ini artinya kita bisa menggunakan speed up kita. Nah, jadi speed up ini mau speed up apa aja bisa, mau training ya, itu mau speed up universal, mau speed up pembangunan, itu bisa semua teman-teman. Jadi teman-teman boleh simpan speed up-nya nanti dipakai ya pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 19. Dan pada tanggal 20 ini adalah ruins pertama. Jadi teman-teman, ini adalah senjakala ya, atau chronolize-nya akan terbuka itu adalah ruins. Jadi kita ini pada tanggal 20 itu sudah bisa ruins pertama, yang dimana pasnya itu pasti udah terbuka dan bakalan terjadi war ya di dalam ruins itu untuk memperebutkan honor point. Oke. Dan di sini itu sampai tanggal 22 kita belum ada serangkaian event lagi ya, dan akan memasukin stake ketiga untuk Light versus Darkness-nya itu adalah pada tanggal 23 April sampai dengan tanggal 26 April. Nah, untuk stake 3 ini adalah Barbarian Fort. Nah, jadi di sini teman-teman boleh ya itu persiapkan action point teman-teman, dan siapkanlah itu mungkin castle teman-teman ya. Di sini boleh janjian ya dengan teman-teman aliansinya, itu siapin ya langsung rally terus, rally nonstop kalau bisa Barbarian Fort yang ada di sekitar LK 1020 ini, agar nantinya poin teman-teman tuh pun bisa gede ya. Dan di sini selanjutnya itu adalah pada tanggal 27 sampai tanggal 28 belum ada rangkaian event, tapi pada tanggal 29 ini adalah pembukaan Altar of Darkness pertama kalinya. Nah, jadi Altar of Darkness ini adalah salah satu juga ya sangat membantu ya untuk nge-push honor point, dan di sini pastinya akan terjadi pertempuran yang lebih dahsyat lagi, yang dimana
Ya kalau Altar of Darkness ini hanya ada 4 buah ya, jadi ya pastinya ini bakalan diperebutkan lebih banyak kingdom lagi. Jadi ya pastinya bakalan lebih seru lagi ya Altar of Darkness ini dibandingkan Ruins. Oke, nanti kita lihat aja. Oke, selanjutnya ini pada tanggal 30 ya sampai tanggal 3 Mei. Nah, itu akan ada stage keempat adalah troop training. Jadi di sini kita akan melatih pasukan kita. Nah, jadi teman-teman, disinilah saya mau kasih tahu trik juga buat teman-teman. Boleh ya itu siapin pasukan teman-teman, boleh train dari hari sebelumnya. Misalnya teman-teman itu mau gunain trup melatih itu expansion sebanyak ya 50k. Nah, itu boleh dihitung-hitung kira-kira berapa hari. Nah, boleh diselesaikan ketika tanggal 30 ataupun kalau mau ambil aman ya dilebihkan 2 hari 3 hari, nanti di speed up aja ketika pada tanggal 30 ya, karena waktunya juga cukup panjang yaitu sampai tanggal 3 Mei. Jadi ya teman-teman nggak perlu khawatir lah ya itu nggak sempet, asal ya simpan saja speed up-nya sedikit ya, dan juga selesain. Jadi itu bakal sangat membantu juga teman-teman untuk mendapatkan poin yang lebih gede. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei sampai dengan 6 Mei ini belum ada rangkaian event. Dan selanjutnya itu pada tanggal 7 baru akan ada event lagi sampai tanggal 10, yaitu adalah enemy elimination. Jadi menurut saya ketika stage kelima ini itu bakalan bertepatan dengan Kingland, karena di Kingland itulah kita bakalan saling serang menyerang, yang dimana itu 8 kingdom akan memasuki Kingland, dan di sanalah akan terjadi pertempuran yang lebih seru lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti lihat aja di Kingland itu bakalan seru banget deh ya, karena di situ udah bisa saling bangun flag di situ dan juga saling membakar flag kalau di Kingland itu ya, karena kan ketika di zona 5, zona 4 itu kita belum bisa membakar flag, tapi ketika kita memasuki Kingland, nah itu udah bisa saling membakar flag. Jadi ya stage kelima ini enemy elimination ini sangat cocok ya ketika di Kingland nanti. Itu sih prediksi saya ya. Nah, selanjutnya ini kita akan mengalami kekosongan event ya, cukup panjang, yaitu dari tanggal 11 sampai dengan akhir KPK kalau menurut ya kalender yang dibuat si Ana ini. Tapi teman-teman, saya bisa katakan untuk kalender ini sangat akurat ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh jadikan acuan ini, schedule ini buat teman-teman persiapkan diri untuk mengikuti event-event yang ada di LK 1020 nantinya. Semoga saja jadwal ini bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga saja teman-teman bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Oke, mungkin informasi saya kali ini sampai di sini dulu. See you to the next video guys.